Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La khawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Masyarul hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukminin yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita bangkitkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, limpahan rahmat yang telah banyak diberikan kepada kita, ya. Terutama pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini senantiasa menjadikan amalan yang istiqomah bagi kita semuanya dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah tetap kita limpahkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah mengajarkan kita melalui Al-Qur'an maupun hadis, sehingga kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, dan semua itu adalah untuk menuju keselamatan kita dunia akhirat, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, tidak terasa pada pagi hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan hari yang ke-5. Kita sudah melaksanakan puasa ini sudah 5 hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan, baik itu amalan-amalan sholat, membaca Al-Quran dan lain-lain, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan selanjutnya mudah-mudahan kita juga tetap bisa melaksanakan amalan-amalan tersebut dengan istiqomah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membacakan maqalah dari kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Maqalah ini adalah tentang bab, yaitu anjuran membaca Al-Quran dengan khusyuk dan merenungi maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fa'idha syar'a fi qira'ati falyakun sya'nul khusyuk wattadabbura inda qira'ati waddalail alaihi aktsaru min an tukhshara wa asyaru wa adharu min tadhkura fa huwal maqsud al-matlub wa bihi tanshaqu sudur wa tastandanirul qulub. Qala Allahu azza wa jal afala yatadabbaruna al-Qur'an. Wa qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru wal hadithi kathiratun wa aqawilus salafi fihi masyhurah. Apabila seseorang membaca Al-Quran maka hendaklah dia khusyuk dan merenungi maknanya. Dalil yang memerintahkan hal itu sangat banyak dan tidak terhitung, serta sudah masyhur untuk disampaikan. Khusyuk dan merenungkan makna merupakan tujuan utama dari membaca Al-Quran. Dengannya pula hati pembacanya dapat menjadi tentram dan bersinarlah wajahnya.
sebagaimana firman Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? An-Nisa ayat 82. Pada ayat yang lain, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayati. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukmin yang dirahmati Allah. Mentadaburi artinya adalah menghayati. Menghayati berarti kita tentunya sedikit-sedikit harus tahu maknanya atau minimal terjemahnya. Oleh karena itu penting ya bagi kita, meskipun tidak semua ayat itu kita tadabburi, minimal ayat-ayat pendek. Artinya apa? Dengan kita mentadabburi atau menghayati ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu, insya Allah kita akan memperoleh suatu kesan tersendiri ya. Ketika kita membaca Al-Quran tentang ayat azab, ketika kita membaca Al-Quran tentang ayat gembira, kabar gembira dan lain-lain, kita akan bisa ada kesan tersendiri di dalam membaca ayat Al-Quran itu. Oleh karena itu, mumpung momen bulan Ramadan, mari kita sempatkan ya. Ya meskipun membaca kita banyak, tetapi menghayatinya sedikit ya itu tidak apa-apa. Ya, karena menghayati itu tidak harus semua, tapi sedikit-sedikit ya. Itu akan menjadi sangat luar biasa kesannya ketika kita membaca Al-Quran. Nah, di antara itu ada syair tombo ati iku limo perkarane, di antaranya ada salah satunya adalah moco Al-Quran eling-eling sak maknane. Nah, ini ada merupakan salah satu bentuk bagaimana Al-Quran itu juga akan menjadi obatnya hati, obatnya kegelisahan, menjadi salah satu pelipur lala ketika Al-Quran itu dibaca dengan menghayati maknanya. Di dalam salah satu maqalah para ulama, bagaimana para ulama salaf itu menghayati, ada beberapa cerita diterangkan di dalam kitab ini. Wa qad bata jama'atun minas salafi yatluna ayatan wahidatan yatadabbarunaha wa yuraddidunaha ila as-subah. Wa qad sa'iqa jama'atun minas salafi inda qira'ah wa mata jama'atun minhum halal qira'ah. Ya, ini adalah maqalah yang sangat luar biasa yang mungkin ya hampir belum terjadi pada diri kita semuanya. Adapun hadis dan maqalah ulama yang menganjurkan sangat banyak dan telah masyhur ya. Maka banyak ulama salaf yang bergadang sepanjang malam. Ini cerita. Ini salah satu maqalah menceritakan banyak ulama salaf yang bergadang sepanjang malam untuk membaca satu ayat dan merenunginya. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan dari ulama salaf itu begadang sepanjang malam. Ya bukan begadang bukan berarti merenung lah ya merenungi ayat-ayat tersebut ya. Mungkin itu bisa kita praktekkan ya, meskipun kita kesannya itu duduk-duduk ya, mungkin sambil ngopi, sambil apa, tetapi hati kita itu tertuju pada bagaimana kita itu merenungi makna ya, membaca. Ulama salaf sepanjang malam untuk membaca satu ayat dan merenunginya, merenungi maknanya. Yatluna ayatun wahidatun yatadabbaruna. Jadi yang dibaca cuma satu ayat. Ini salah satu hikayah. Serta mengulang-ulangnya hingga masuk waktu pagi.
Satu malam dihabiskan untuk mentadaburi hingga waktu pagi. Katakan contoh ayat Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu satu. Oh, pangeran iku siji. Oh, jadi seperti itu. Ya mungkin juga sambil diskusi. Ya, kalau mungkin saat ini kita sambil diskusi. Ya koyok jagongan. Tapi sing diomong itu tentang ayat Al-Quran, tentang firman Allah. Ya, sampai isu, bengi sampai isu. Ini adalah di antara kebiasaan ulama-ulama salaf. Ya, ila sobah wa itadadirunaha ila sobah. Bukan hanya itu saja, mereka mentadaburi ayat itu sampai wa qad sa'iqa jama'atun minas salafi inda qiraati, serta mengulang-ulang sampai pagi. Sebagian dari mereka ada yang pingsan. Jadi saking nemene oleh menghayati dari ayat-ayat Al-Quran. Ya. Katakan saat ini kita menghayati ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Kita tahu maknanya. Oh ya apa iki, dia aku kok gak poso, iki perintah Gusti Allah poso. Ya apa meneh iki siksae, ya apa. Iku ditadaburi. Ya apa ini puasa saya ini apa gimana ini. Nah, ini di antara itu adalah contoh-contoh mentadaburi. Bukan hanya pingsan, ini sampai yang luar biasa itu wa mata jama'atun minhum halal qiraah. Ada pula mereka yang sampai mati, meninggal. Jadi menghayati ayat Al-Quran itu sampai meninggal. Saking nemeni oleh menghayati, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini adalah ulama-ulama dahulu. Ya, apakah terjadi pada saat ini? Ya, wallahu a'lam. Ada salah satu cerita di sini diterangkan warawaina an Bahzi bin Hakim anna Zurat bin al-Awf at-tabi'in al-jalil radhiyallahu anhu ammahum fi salatil fajri faqra'a hatta balagh fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yaumun asir. Ya, ini salah satu, ini ceritakan di dalam kitab ini. Saya meriwayatkan dari Bahz ibnu Hakim bahwa Zurah bin ibnu Aufah, seorang tabi'in. Ya, ini adalah hikayat dari seorang tabi'in yang agung, menjadi imam sholat subuh pada saat itu bagi mereka ketika beliau membaca ayat. Ini adalah cerita bahwa dulu itu ada seorang tabi'in namanya Zurah ibnu Aufah. Beliau ini menjadi imam pada sholat subuh. Kemudian dia pada saat sholat itu membaca ayat fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzin yaumun asir. Artinya apa ayat itu? Apabila ditiup sangkakala maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Jadi dia merenungi ayat itu dengan seksama. Tapi ini yang bernama Zurah ibn Aufah itu langsung mendadak rubuh dan langsung wafat seketika itu. Jadi langsung membaca ayat itu dia langsung istilahnya wafat atau meninggal karena saking meresapinya ayat itu. Maka kita tahu bahwa kalau saat ini kita tahu imam-imam Masjidil Haram itu ya, imam-imam besar ya, kita bisa melihat di TV tayangan itu banyak imam-imam itu ketika dia sholat itu sampai menangis,
mengulang-ulang ayat tersebut tidak lain adalah karena dia itu betul-betul meresapi isi kandungan ayat itu. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Ini adalah beberapa kisah ya, beberapa anjuran bagaimana pentingnya kita setelah tahapan kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Selanjutnya kita adalah merenungi maknanya dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Dan semua itu bisa kita lakukan, di antaranya jalannya adalah kita membaca Al-Quran itu dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa pamrih dan lain-lain. Insya Allah kita akan bisa merenungi ayat-ayat itu. Untuk itu adalah penting. Kita ini mempunyai Al-Quran terjemah itu penting. Ya, meskipun kita tidak ngaji tafsir secara langsung, ya kita saat ini banyak media yang bisa kita lakukan melalui HP ataupun yang lain. Yang penting tujuannya adalah satu, untuk memahami isi kandungan Al-Quran, ya, untuk memahami apa yang dimaksud di dalam firman-firman Allah itu yang mampu kita amalkan pada kehidupan sehari-hari. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sedikit marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.